Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal. Waktu itu sudah dari nomor 1 sampai 20. Kita lanjutkan yang tugas minggu lalu, nomor 21 sampai 37. Nomor 21. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam selama 15 menit. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 15 menit. 15 menit itu berapa jam? 1 jam kan 60 menit. Berarti dalam 15 menit 15 menit itu maksudnya sama dengan 15 per 60 sama dengan 1/4 jam, ya. Jadi 15 menit sama dengan 15 per 60 jam sama dengan 1/4 jam. Oke. Nah, kalau 1 jam dia menempuh 40 km, berarti dalam 1/4 jam ya sudah tinggal dikalikan saja. Jadi jarak sama dengan kecepatan, ya, 40 km per jam kali 1/4 jam sama dengan ini kan 4 kan di bawah per, ya, jadi 40 dicoret sama 4 jadi 10 km per jam. Oke. Tapi lihat, loh kok nggak ada jawabannya? Ya, nggak ada jawabannya. Kenapa? Karena satuannya itu bukan kilometer tapi meter. Nah, sekarang tinggal kita ini bukannya per jam ya, 10 km udah gitu aja. Tinggal kita rubah aja. Dari kilometer ke meter itu 1000. Jadi 10 km dengan 10.000 meter, ya. Jadi jawabannya yang ini. Oke. Kemudian nomor 22. Wawan berangkat dari rumah menuju toko buku menggunakan sepeda dengan kecepatan tetap. Jadi nggak berubah-ubah, kecepatannya segitu aja. Jarak rumah Wawan dengan toko buku 6 km. Ditempuh dalam waktu 20 menit. Kecepatan yang dimiliki Wawan adalah berapa meter per second. Wah, ini ngerubah satuan ya. Oke, jadi kita lihat, saya lebih suka ini dijadiin kilometer per jam dulu, ya. Jadi sama kayak nomor di atas, 20 menit itu sama dengan 20 per 60 jam sama dengan 1/3 jam. Oke. Berarti kecepatan atau kelajuan ya, tapi di sini disebutnya kecepatan ya sudah. Kecepatan Wawan sama dengan berapa tadi? 6 km. 6 km. Kalau 1/3 jam dia menempuh 6 km, berarti 1 jam berapa? Jadi kali 3/1, ya. Kan 1/3-nya 6. Berarti penuhnya atau satunya, 1 itu kan ada 3 1/3. Berarti dikali 3 sama dengan 18 km per jam. Nah, dari sini baru kita rubah menjadi meter per second. Kilometer ke meter berapa? 1000. 18.000, ya. Tadinya 18 jadi 18.000. 1 jam berapa second? 3.600.
sama dengan 5. Ya, 18.000 dibagi 3.600 itu 5 ini meter. Jadi 5 meter per second. Ya, jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 23. Nah, ini 23 ya. Ini saya anulir, dibatalkan ya. Kenapa? Ini memang kecepatan. Ada kata-kata kecepatan dan sebagainya, ada jaraknya, tapi ini masalahnya cepat lambat bunyi. Oke, ini nanti baru dipelajari nanti di semester 2 insya Allah ya. Tapi ini untuk saat ini kita batalkan saja, dianulir saja. Sebentar, ini ya dimerah-merahin aja. Oke, dilewatin aja. Kemudian nomor 24. Seekor semut. Nah, ini juga ya. Ini juga dianulir. Kenapa? Coba kita baca dulu. Seekor semut dianggap melakukan gerak lurus beraturan selama 10 jam setiap hari. Oke. Jarak yang ditempuh semut dalam waktu tersebut adalah 100 meter. Jarak yang ditempuh selama 3 tahun. Ya, jadi 1 hari 100 meter. Jarak yang ditempuh ini termasuk, bisa aja sih kita kerjain ya. Ini dari tahun ke tahun sih biasanya saya lewatin, tapi nggak apa-apa lah, ini kita kerjain aja. Jadi 1 hari si semut itu jalan 100 meter. Berarti 3 tahun itu sama dengan 3 kali 365 hari. Berapa tuh? 3 kali 365. Coba saya hitung sebentar. 3 kali 365 sama dengan 1095 hari ya. Nah, ditanyakan dalam 3 tahun itu mereka menempuh dia ya, karena dia cuma 1 ekor. Berapa jaraknya? Ya udah, karena 1 hari 100 meter, jadi jarak yang ditempuh dalam 3 tahun sama dengan 1095 dikali 100 meter ya, sama dengan 1000. Tambahin nolnya 2, gampang kan? Berarti 109.500 meter. Oke. Jawabannya nggak ada dalam meter, dalam kilometer. Berarti dibagi 1000. Berarti 109,5 kilometer. Ya, yang B. Nah, hati-hati dengan soal seperti ini. Ya. Kenapa? Karena ada angka yang tidak terpakai. Yang tidak terpakai yang mana? 10 jamnya ini. Untuk apa sih 10 jam? Dikasih tahu nggak kepake ya. Ini kadang kalau yang kayak gini untuk jebakan aja ya, jadi hati-hati. Kemudian nomor 25. Kelajuan rata-rata sebuah pesawat adalah 480 km per jam. Ya, kok pesawat kan cepat. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km adalah, nah ini waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke, sama dengan jaraknya berapa? 120. Kecepatannya berapa?
Kita lihat dulu, kita cek dulu satuannya udah betul atau belum. Udah sama ya, kilometer. Dibagi 480 ya. Jadi 1/4 jam. Oke. Nggak ada jawaban dalam jam, adanya dalam menit. Ya udah, 1/4 jam itu sama dengan 1/4 kali 60 menit sama dengan 15 menit. Ya, jawabannya yang C. 26. Jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak dengan kelajuan rata-rata 5 meter per second selama 6 second adalah, nih gampang nih ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu sama dengan berapa kecepatannya atau kelajuannya. Kelajuan kali waktu sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30 meter. Oke. Jadi jawabannya yang D. Nah, nomor 27. Seorang anak berdiri di peron stasiun. Ya, dia mau naik kereta. Kan kalau kita mau naik kereta, kita masuk ke stasiun terus berdiri di peron itu ya, sambil memperhatikan sebuah kereta. Sebuah kereta yang sedang melaju pada kelajuan 30 meter per second memerlukan waktu 3 second untuk melewati anak itu. Panjang kereta adalah, jadi setiap second, setiap detik panjang kereta yang lewat di depan anak itu 30 meter ya. Kan gerbong itu kan panjang ya, kereta ini terdiri dari gerbong-gerbong nih, kayak gambar ini kan panjang tuh. Jadi setiap second, setiap detik kelewat 30 meter dari kereta itu, dari panjang kereta seluruhnya. Dari ujung depan sampai ujung belakang, jadi kereta ini cuma lewat aja di depan anak itu, dia keretanya nggak berhenti ya. Dari ujung depan sampai ujung belakang, sampai selesai kereta itu lewat, itu perlu waktu 3 second untuk melalui anak, untuk melewatin itu anak. Jadi panjang kereta adalah, panjang kereta sama dengan 3 kali 30 meter sama dengan 90 meter. Oke. Kemudian 28. Saya save dulu. Ya. Sebuah mobil melaju di antara tanda 100 meter dan tanda 200 meter pada sebuah jalan raya. Nah, jadi kalau kamu perhatikan ya, di jalan raya itu ada di pinggirnya itu ya, ada kayak pelang pendek aja biasanya, paling tinggi juga 50 cm ya. Ada kayak tongkat gitu, terus ada biasanya bulatan atau segi 4 dengan tulisan 100 meter, 150 meter dan seterusnya. Kalau di jalan tol itu kalau saya tidak salah per 500 meter, setiap 500 meter tuh ada pelang itu ya. Tapi kalau jalan biasa bukan jalan tol, nah mungkin lebih dekat. Ini mobil melaju antara 200 sampai 250 meter. Berarti jarak yang ditempuh berapa? Ya. Jarak yang ditempuh dari pelang 100 meter sampai 250 meter ya sama dengan 250 meter kurang 100 meter sama dengan 150 meter kan? Ya. Kemudian nah 150 meter itu dia tempuh dalam waktu 10 second. Berarti
kelajuannya berapa? Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa tadi? 150 meter. 150 ditempuh dalam berapa? Dalam 10 second. Ya, sama dengan 15 meter per second. Oke. Yang B. 29. Sebuah bis sedang melaju pada kelajuan 90 km per jam selama 50 menit. Jarak yang ditempuh bis adalah sama kayak yang tadi, sudah berapa soal itu di atas. Kita jadiin jam dulu. 5 menit sama dengan 5/60 jam sama dengan 1/12 jam. Ya, dua-duanya dibagi 5. Atas bagi 5, 5 bagi 5 1, 60 bagi 5 12. Oke. Kemudian jarak sama dengan kelajuan kali waktu sama dengan berapa? 90 kali waktu kali 1/12. Nah, berapa nih? 90 dibagi 12. Coba kita hitung dulu. Ini mestinya sih angkanya enak ya. 7,5. Oke. 7,5 kilometer. Ini jawabannya. Ya, jadi jangan takut dengan satuan loh kok kelajuannya per jam, ini per menit, atau ini per second. Ya tinggal diganti aja, dikonversi istilahnya, dirubah. Kemudian nomor 30. Nah, ini agak-agak membingungkan ini tadi saya bacanya. Jarak kereta Bandung-Surabaya dari stasiun Gubeng. Gubeng itu adalah stasiun di Surabaya, ya. Adalah 105 km. Pertama, ini membingungkan dan kayaknya sih nggak mungkin deh 105 km. Kan Bandung-Surabaya itu kan Jawa Barat, Jawa Timur ya. Tapi ya sudah, kita ikutin aja. Jika kereta berangkat pukul 5.30 dan kereta melaju dengan kelajuan rata-rata 25 meter per second, kereta akan tiba di stasiun Gubeng tepat pukul. Nah, jadi ini mestinya bukan dari stasiun Gubeng tapi dari stasiun Bandung, ya. Karena dia tiba di stasiun Gubeng. Dan ini juga Bandung Surabaya, bukan Surabaya Bandung. Makanya di sini saya rubah dari stasiun Bandung. Tapi lihat nih, satuannya, kelajuannya 25 meter per second. Lah, terus jadi gimana? 25 meter per second kita jadiin aja kilometer per jam. Yo, gimana? 25 meter jadi kilometer. Berarti dibagi 1000. Ya, coba kita hitung dulu. Saya biasanya kayak gini supaya nggak bingung. Kan 25 ya. 25 meter naik ke kilometer tuh dibagi 1000. Kalau dibagi 10 dia jadi 2,5. Kalau dibagi 100 jadi 0,25. Dibagi 1000 jadi 0,025. Oke. Ya udah, berarti 0,025 kilometer dibagi 1 second itu berapa jam? Kan mau dijadiin jam. 1 second itu 1/3000
1/3600 jam. Gitu. Kan 1 jam 3600 second. Berarti 1 second 1/3600 jam. Nah, ini ya, lihat, ini kan 0,025 dibagi 1/3600. Nah, kalau kamu ingat perkalian per-peran, kalau per dibagi per, kalau satu bilangan dibagi per, dijadiin kali aja dan dia jadi dibalik. 0,025 dikali 3600 gitu. Jadi naik dia. Jadi kalau kita hitung, coba 0,025 kali 3600 sama dengan 90. Sama dengan 90 km per jam. Ya. Ingat, ini baru nyari kecepatannya aja. Nah, sekarang kita nyari waktunya. Waktu sama dengan jarak dibagi kelajuan. Jaraknya berapa? 105. Kelajuannya berapa? 90. Udah langsung aja karena satuannya itu udah sama-sama kilometer ya. Jarak 105 km, kecepatan 90 km per jam. 105 dibagi 90 sama dengan 105 dibagi 90. Ini kalau saya nggak salah mestinya 1,2. 105 bagi 90. Salah. 105 dibagi 90. Kayaknya saya salah. 105 dibagi 90 sama dengan, oh ya betul. 1/6 jam. 1/6 jam. Nah, 1/6 jam itu berapa? 1 jam kan 60 menit. Berarti 1/6 jam 10 menit. Jadi 1/6 jam, 1 jam 10 menit. Gitu. Ini masih belum selesai. Kenapa? Karena ditanya nyampenya jam berapa kalau berangkat pukul 5.30. Jadi kereta tiba di Gubeng dalam kurung Surabaya, itu Gubeng itu stasiun di Surabaya. Jam berangkat ditambah waktu. Ditambah lama perjalanan sama dengan jam berangkat itu 05.30 ditambah tadi lama perjalanan 1 jam 10 menit. Jadi sama dengan dia nyampe jam 6.40. Oke. Ya. Walaupun tadi catatannya adalah ini soal yang salah dalam hal jarak Bandung Surabaya itu nggak segitu, ya. Mungkin bisa paling enggak 3 kali lebih atau berapa kali lipat. Jadi ini jaraknya yang salah, ya. Tapi sebagai latihan ya kita anggap benar saja. Kemudian nomor 31. Waktu yang diperlukan oleh sebuah pesawat tempur yang terbang dengan kecepatan 500 km per jam dari kota A ke kota B adalah 2 jam 15 menit. Ya, ini juga soalnya agak-agak kurang ini.
pesawat tempur kan biasanya nggak lama-lama terbangnya ya. Jarak yang ditempuh pesawat tersebut adalah 2 jam. 2 jam 15 menit. 15 menit berapa jam? 1/4 sama dengan 2/4 jam. Ya, tadi di atas sudah kita hitung bahwa 15 menit itu sama dengan 15/60 sama dengan 1/4 jam. Oke, itu baru waktunya aja. Kemudian jarak sama dengan kecepatan kali waktu sama dengan kecepatannya berapa? 500 kali 2/4 sama dengan 1125. Ya, 1125 kilometer. Ya, jadi kalau saya lihat ini sebagian besar soalnya melatih jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, muter-muter di situ aja. Sebuah mobil bergerak dari A ke B pukul 5 dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak dari A ke B 150 km. Ini gampang banget ini ya. Angkanya bulat gitu. Jadi kita cari waktunya dulu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan sama dengan 150 dibagi 50 bagi 50 ya. Perhatikan pokoknya satuannya udah sama, ini kilometer, ini kilometer. 150 bagi 50 3 ya. 3 jam. Terus sampai di kota B jam berapa? Waktu tiba sama dengan waktu berangkat plus lama perjalanan sama dengan dia berangkat jam berapa? Jam 5. 05.00 ditambah 3 jam. Ya, ditambah 03.00 3 jam bulat. Nyampenya jam 8. Oke. Ya, ini karena WIB ya, WIB semua. WIB itu waktu Indonesia Barat. Ya. 8 WIB. Hati-hati kalau jawabannya dalam WIT, waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah. Dengan Indonesia Tengah waktu Indonesia Barat itu lebih lambat 1 jam. Dengan Indonesia Timur lebih lambat 2 jam, ya. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 150 kali 30 meter. Seorang pelari mengelilingi lapangan tersebut dengan kecepatan 1,8 meter per second. Waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali adalah, coba perhatikan. Berbentuk persegi panjang, ya. Jadi kalau ada orang lari, ya, kalau ada orang lari mengelilingi satu lapangan, namanya juga mengelilingi, maka kita cari keliling yang dia kelilingi itu. Nah, di sini lapangan berbentuk persegi panjang. Berarti keliling lapangan sama dengan keliling persegi panjang. Rumusnya adalah, kalau kamu masih ingat, 2 kali panjang tambah
lebar. Atau 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, sama aja. Sama dengan 2 kali panjangnya berapa? 150 tambah 30. 150 tambah 30 itu 180. 2 kalinya berarti 360. Sama dengan 360 meter. Nah, tapi lihat, dia mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Berarti jarak sama dengan 3 kali keliling lapangan sama dengan 3 kali 360 meter. Sama dengan 1080 meter. Ya, itu jarak yang dia tempuh. Kita tanya waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sama dengan, ini salah mulu nih. Ini dibagi sama dengan, ya, jaraknya 1080 dibagi, nah lihat ini sudah sama meter dengan meter, ya. Jadi tinggal dibagi aja, 1,8 sama dengan, coba kita hitung, 1080 dibagi 1080 dibagi 1,8 sama dengan 600 apa? 600 second, ya, 600 second, karena ini kan meter per second. Tapi jawabannya nggak ada yang dalam second, dalam menit semua. Kalau dari second dijadiin menit, diapain? Dibagi 60, karena 1 menit itu 60 second. 600 bagi 60 sama dengan 10 menit. Ya, jawabannya yang ini. Jadi kalau kita mengelilingi sesuatu, mau jalan kek, mau lari kek, yang ditempuh itu ya keliling dari yang kita kelilingi tersebut. Jadi apakah lapangannya berbentuk persegi panjang, persegi, atau lingkaran. Oke. Nah, jarak kota Surabaya dan Jakarta adalah 936 km. Pak Andi berangkat pukul 17 hari. Nah, ini lebih benar nih ya dibanding Bandung Surabaya tadi. Surabaya Jakarta 936 km. Pak Andi berangkat pukul 17 hari Sabtu dengan mengendarai mobilnya dan sampai di Jakarta pukul 5 hari Minggu. Oke. Kecepatan rata-rata mobil Pak Andi adalah, nah sekarang lihat, kita bisa tahu waktu. Waktu dari nyampenya kan jam 5.00 Minggu dikurang 17.00 Sabtu. Nah, sebenarnya bisa langsung kelihatan jam 17.00 itu kan jam 5 sore, ya. Jadi dari 5 sore Sabtu sampai 5 pagi Minggu itu adalah 12 jam. Jadi kalau jamnya sama, 5 ke 5, 4 ke 4, 10 ke 10, tapi yang satu malam ke pagi atau sebaliknya itu 12 jam. Walaupun hati-hati bisa juga 36, tergantung harinya, ya. Oke, tapi di sini karena dia berangkat jam 5 sore Sabtu,
nyampe jam 5 pagi Minggu, itu waktunya berarti waktu tempuhnya 12 jam. Kemudian jaraknya 936 km. Berarti kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu sama dengan 936 dibagi 12 sama dengan coba dihitung dulu. 936 dibagi 12 dengan 78 ya. 78 km per jam. Ini cukup tinggi nih, dia langsung masuk tol kali. Langsung masuk tol terus nggak keluar-keluar, ngebut terus kali ya. Oke. 35. Nah, ini. Sebuah mobil menempuh jarak 100 meter dalam 6 second. Tapi jarak tempuh tiap secondnya berbeda. Selama second yang pertama, jarak yang ditempuh 5 meter. Selama second yang kedua, 10 meter. Udah berapa tuh? Udah 15 ya. Selama second ketiga, 15 meter. 15 sampai 15, 30. Selama second keempat, 20 meter, 50. Selama 2 second terakhir, 50 meter. Kecepatan rata-rata adalah, nah jadi kecepatan rata-rata sama dengan jarak, berapa tadi? Jarak dibagi jumlah waktu. Oke. Jaraknya kan tetap. Kenapa saya nggak tulis jumlah jarak? Karena jaraknya kan tetap 100 meter dibagi kita lihat waktunya 6 second ditambah sebentar. Oh, seperti itu. Oke, berarti tidak ya sudah diketahui ya 6 second ya. Ya sudah, tinggal dibagi 6 second, 100 meter dibagi 6 second sama dengan 100 bagi 6 itu 16,7 meter per second ya, 16,7. Jadi percuma aja nih dia nulis banyak-banyak ini. 36. Jarak yang ditempuh sebuah mobil adalah sebagai berikut. 10 menit pertama 15 kilo, 15 menit berikutnya dan seterusnya. Nah, ini baru yang kelajuan rata-rata sama dengan jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Oke. Sama dengan, coba kita lihat 10 menit pertama 15 kilo 15 kilo ditambah 20, 15 tambah 20 tambah 30 km. Oke, dibagi jumlah waktu. Ini dari tadi begini terus. Jumlah waktu 10 menit ya. 10 menit ditambah 15 menit ditambah 25 menit. Oke. Sama dengan, coba kita lihat, 15 tambah 20 tambah 30 itu 65 ya.
65 km dibagi 50. 15 tambah 25, 50 menit. Nah, perhatikan. Jawabannya itu dalam kilometer per jam. Jadi 50 menit 65 km. 50 menit itu kan 5/6 jam. Ya. 5/6 jam. Ya kan? Kan 1 jam 60 menit. 50 menit berarti 5/6-nya. Sama kayak tadi, dibagi per peran, bisa kita jadiin kali, per perannya dibalik, dikali 6/5, ya. Sama dengan 65 sama 5 dicoret dapat 13, ya. 65 bagi 5 itu 13. 13 kali 6. 13 kali 6. 13 kali 6. Sama dengan 78. Ya, 78 km per jam. Ini jawabannya. Terakhir. Sebuah mobil melaju lurus pada kelajuan 100 km per jam selama 1 jam. Kemudian pada kelajuan 70 km per jam selama 2 jam. Kelajuan rata-rata mobil dan dalam seluruh perjalanannya adalah, ya, kelajuan rata-rata sama dengan berapa tadi? Jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Sama dengan jumlah jaraknya berapa? Melaju lurus pada kelajuan 100 km per jam selama 1 jam. 100 km per jam selama 1 jam, ya berarti dapatnya 100 km kan. Ditambah kelajuan 70 km selama 2 jam. Ya. Selama 2 jam dengan kecepatan 70 km per jam. Berarti 70 kali 2 140 km. Ya, 140 dibagi jumlah waktunya berapa? 1. Ini dari tadi gini deh. Dibagi 1 tambah 2, ya, sama dengan berapa tuh? 100 tambah 40, 240 berapa kilometer dibagi 3 jam. Nih enak nih ininya, apa angkanya, dibagi 3 jam sama dengan 80 km per jam. Ya, kita dapatkan jawaban yang B. Oke, sudah kita jawab semua. Di save dulu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.